Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Nur Cahyono, guru di SMK Negeri 4 Kota Bogor, Jawa Barat. Pandemi Corona COVID-19 yang sekarang sedang mewabah hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, memaksa kita, para guru, tenaga pendidikan, untuk beralih dari model pembelajaran konvensional menjadi model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau sering kita sebut dengan model pembelajaran daring. Saat sekarang banyak sekali lembaga yang menyelenggarakan model pembelajaran berbasis web, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Salah satunya adalah Portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar adalah satu proses pembelajaran berbasis web yang didevelop oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran berbasis online untuk semua jenjang pendidikan, dari mulai PAUD sampai dengan SMK dan sederajat. Banyak sekali fitur-fitur yang sudah disediakan dalam Portal Rumah Belajar, dan ini memudahkan kita semua dalam proses pembelajaran berbasis online ini. Yang pertama adalah fitur utama. Fitur utama diantaranya adalah sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, dan bank soal. Berikutnya adalah fitur tambahan. Fitur tambahan misalnya adalah buku elektronik sekolah, peta budaya, wahana jelajah angkasa, modul digital, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu adalah fitur-fitur yang disediakan dalam Portal Rumah Belajar yang tentu bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran secara online ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu model pembelajaran yang kerap digunakan oleh para pendidik di dalam model pembelajaran daring, yang disebut dengan model pembelajaran Solay, atau model pembelajaran self-organized learning and environment. Dalam pembelajaran ini, siswa dididik untuk mandiri atau menitik beratkan kemandirian pada siswa di dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa dapat melakukan berpikir sesuai dengan kompetensi abad 21, diantaranya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 4 hal tadi dituntut di dalam proses pembelajaran Solay, sehingga kemandirian menjadi titik beratnya. Adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran Solay, yang pertama adalah guru atau pendidik memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari. Hal ini untuk merangsang siswa atau peserta didik masuk ke dalam tema pembelajaran. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa. Setelah siswa diberikan materi pembelajaran berupa pertanyaan, siswa diberikan berbagai macam literatur yang terkait dengan tema pembelajaran, sehingga siswa dapat secara mandiri melakukan kelas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah eksplorasi dan investigasi. Pendidik atau guru setelah memberikan sumber belajar mengharapkan siswa melakukan eksplorasi terhadap sumber belajar yang diberikan, serta melakukan investigasi terhadap sumber belajar yang lain untuk melengkapi materi pembelajaran. Yang keempat adalah monitoring. Hal ini dilakukan oleh guru atau pendidik dalam rangka melihat sejauh mana keaktifan para peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran daring ini, dan dilihat melalui
diskusi yang ada dalam kelas maya. Dan yang kelima adalah presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Setelah siswa belajar, kemudian diminta untuk melakukan presentasi terhadap hasil belajarnya. Hal ini tentu dilakukan untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa dan dapat melakukan sharing informasi dan pengetahuan kepada siswa yang lain. Dan yang keenam adalah evaluasi hasil presentasi. Evaluasi presentasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa dari mulai tahap awal sampai dengan tahap kelima, sehingga guru bisa secara komprehensif memberikan penilaian secara objektif dalam proses pembelajaran daring ini. Itulah 6 langkah dalam proses pembelajaran Soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.